di dalam perjanjian baru ya berdampak langsung juga apa yang sudah dibuat oleh Yesus kepada umat manusia saat itu. Ya kan, dia bisa menyembuhkan orang, ya kan? Intinya dampaknya dia apa? Juga menghidupkan orang. Gini loh, dampaknya itu gini saja gini. Misalnya orang Israel ya, nanya ke orang Israel, wahai Israel, apakah Musa ini berhasil? Oh iyalah, kami diselamatkan, bahkan firman Tuhannya kami lakukan. Berarti berhasil. Coba nanya ke Israel, Yesus gimana Israel? Waduh, udah kenal Yesus saya. Nah, berarti gagal dia. Sekarang nanya ke umat Islam misalnya, bagaimana tentang Nabi Muhammad? Oh, Masya Allah, luar biasa. Kami menemukan kebenaran lewat beliau. Diingat, dikenang. Nah, kalau Yesus, nanya ke Israel coba. Kenal Yesus? Enggak kenal. Kalau Yesus, tidak perlu lagi Pak Ustadz pertanyakan. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa sih perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdampak langsung kepada umat manusia? Oke, coba. Oke, sekarang kepada bangsa Arab. Oke, sudah. Sekarang gini, Israel menyelamatkan, Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun, berhasil. Nabi Muhammad menyelamatkan dari bangsa yang jahiliyah, kebodohan, berhasil. Kebodohan di situ apa? Mereka itu tiba-tiba menjadi ajaran yang ikut pagan, membuat berhala. Ya, akhirnya Rasulullah datang, dimusnahkan kesirikan-kesirikan itu. Nah, kalau Yesus apa? Gak ada. Pertama, menyelamatkan Israel dari penjajah misalnya tujuannya. Dia yang gagal. Terus membawa hidup yang kekal seperti Musa. Dengarlah Israel, Elohim atau Hasim itu Esa. Yesus, malah dia yang dituhankan. Berarti gagal dia. Di dunia gagal, di akhirat gagal dia. Karena gini Bang, menyelamatkan di dunia berarti dari penindasan. Karena dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari penindasan Israel, maka dia mengutus seorang juru selamat. Contohnya Musa, berhasil. Nah, giliran Yesus, malah dia yang disalib. Nah, Nabi Muhammad diutus ya orang Arab jahiliyah saat itu. Langsung Nabi Muhammad datang, berhala semuanya dimusnahkan, menjadi tauhid. Berhasil. Nah, Yesus, dengan adanya Yesus malah menjadi pagan seluruh dunia. Apa? Mentuhankan anaknya orang pagan kayak gitu tuh. Jadi dengan adanya Yesus, pagan semakin banyak. Gitu. Salah Pak Ustadz. Di Al-Quran ada nggak? Di Al-Quran ada nggak di akhir zaman nanti Yesus akan mengkonfirmasi bahwa Yesus selamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, Pak Ustadz. Itu bedanya Pak Ustadz. Kalau Musa membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan Mesir, Yesus menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Membebaskan dosa gimana? Wong kata Yesus itu sama kok. Caranya kalau ingin terhapus dosa dengan cara bertobat, Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11:4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kenapa harus bertobat? Karena Tuhan ini maha pemaaf. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Gak ada Tuhan mengampuni dosa dengan cara turun sendiri, disuruh disalib. Gak ada. Ya. Ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang yang disembuhkan, jangan berbuat dosa, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, di situ sehingga orang ahli Taurat itu berkata, siapakah dia kok bisa mengampuni dosa? Nah, yang bisa mengampuni dosa itu adalah Tuhan. Dan di situ udah, saya paham. Jadi gini itu, ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, ingat, dia ngaku utusan. Apa itu utusan? Yohanes 3:4, penyampai firman. Ibaratkan gini, Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu ya, ke orang itu dosanya diampuni. Oke Tuhan, apa yang kamu sampaikan Tuhan, akan kusampaikan kepada mereka. Woi, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Dia hanya mengikuti perintah Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang mengampuni, bukan Yesusnya. Gitu. Lanjut.
Kecuali Yesus ngaku gini, ajaranku dari diriku sendiri. Berarti ketika dia mengatakan mengampuni, dia yang mengatakan. Sayangnya Yesus ngaku utusan penyampai firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Tugasnya penyampai firman. Gitu. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Sehingga kalau aku mengatakan bukan dari diriku, bukan aku yang mengatakan, aku hanya melakukan apa yang disampaikan oleh Bapa. Oke, lanjut. Macet. Diem saya. Alhamdulillah. Lanjut, Yohanes. Ada yang mau disampaikan? Kenapa Pak Ustadz tadi bilang Yesus itu nabi yang gagal? Oke. Padahal kan itu kan sudah disuratkan oleh Tuhan. Apa? Kenapa bilang gagal? Berarti Tuhan gagal dong. Oke. Jadi untuk menilai nabi dia gagal atau tidak, ibaratkan gini loh. Presiden ini misal tahta jadi presiden 5 tahun. Lalu 20 tahun kemudian nanya orang-orang, bagaimana tahta ketika menjadi presiden? Waduh, luar biasa. Bensin murah semua, rakyat tentram. Berarti dikenang kan? Berhasil berarti. Sama dengan Musa, diutus untuk Israel. Nanya, Musa berhasil apa enggak? Pasti orang Israel mengatakan, oh luar biasa, kami diselamatkan dari Fir'aun. Terus nanya Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Hai Israel, gimana tentang Yesus? Cuy, nggak kenal. Nah, berarti kan gagal kan? Ya. Berarti Tuhan gagal dong, berarti Tuhan. Loh, Yesusnya. Kan sudah disuratkan oleh Tuhan itu. Sudah Nah, digariskan. Oke, Sebelum sekarang ada Yesus itu. kalau divonis berhasil, berhasil apanya? Menyelamatkan Israel dari Romawi, dia yang dibunuh. Menyelamatkan Israel supaya hidup kekal di surga dengan mentuhankan Allah, malah dia yang dituhankan. Berarti kan gagal dua-duanya. Nggak ada yang berhasil, nggak ada yang gagal. Itu sudah suratan loh. Yo, Sudah ditakdirkan. ya intinya dia itu udah ada untuk Israel. Sudah ditakdirkan itu intinya. Jangan Ya, bilang namanya gagal, bilang dialog berhasil. itu. Jangan bilang begitu. Loh, lagi kamu buktikan apa berhasilnya? Coba, apa buktinya? Saya nggak bilang berhasil. Saya nggak bilang gagal. Berarti gagal dong. Enggak. Loh, kalau enggak, apa buktinya? Ya kan sudah ditakdirkan begitu suratannya tuh. Ya, berarti gagal atau berhasil? Nggak ada yang gagal, nggak ada yang berhasil. Nah, gimana? Iya, udah gagal kan? Lah, bukan gagal. Udah buktinya, dia punya Tuhan, punya ajaran inti apa? Tugasnya dia dari Tuhan apa? Coba, hukum yang terutama apa? Hah? Yang menyelamatkan umat manusia lah. Hukum yang terutama apa? Coba, ini loh perintah Tuhan ke Yesus supaya disampaikan. Untuk mengetahui berhasil atau gagal dari sini. Hukum yang terutama apa? Apa-apa. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, siapa pengikutnya sekarang? Nggak ada. Kristen, 3 kok Tuhannya. Nggak ada kan umatnya kan? Siapa umatnya Yesus sekarang? Nah. Ya kan di Islam kan nanti kan dia turun lagi. Turun kan Kayak sebagai Islam. bukan sebagai nabi, bukan sebagai utusan. Hakman Adlan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sholat dia seperti umat Islam. Jadi tanpa gagal lagi. Bukan jadi siapa-siapa nanti di akhir zaman itu. Dia mengikuti syariat Islam, dia sholat, dia puasa gitu. Seperti saya. Bukannya dia Al-Masih menurut Islam. Al-Masih. Siapa-siapa, masa walaupun bukan Dajjal. siapa-siapa. Wait. Dajjal juga Al-Masih. Masih Dajjal. Nah, apa bedanya dengan Dajjal? Kan dia bertugas untuk membunuh Dajjal. Nah, ya Menurut makanya Islam bukan kan. Al-Masih kan. Jadi Al-Masih itu bukan jaminan. Wong Dajjal juga Al-Masih kok. Ya kan Dajjal kan Al-Masih palsu. Ya udah, berarti sama-sama gelar Al-Masih intinya. Makanya jangan usah digembor-gemborkan Al-Masih itu. Lah kan di kitab kamu kan ada kan diceritakan itu. Iya, terus.
Iya, di kitab saya diceritakan dia bukan sebagai nabi nanti turun, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Wah, keren. Bagai Al-Masih, penyelamat dunia dari Dajjal. Di mana ada penyelamat dunia? Iya, dari Dajjal. Itu kan. Menyelamatkan umat manusia dari Dajjal, dari fitnah Dajjal gitu kan. Iya, termasuk Nah, itu berarti benar toh? menyelamatkan manusia supaya tidak mentuhankan makhluk. Makanya dia itu mematahkan salib. Wah, kasihan Oten. Salib dibagak-bagakan, nanti dipatahkan. Mana buktinya matang salib? Nah, coba tugasan Nabi Isa nanti. Mana buktinya matang salib? Membunuh B2. Lo kan belum datang nanti. Mana buktinya juga membunuh Dajjal kan? Nah, belum. kamu bilang tadi mematang Ya, salib. nanti. Kamu tadi kan mematangkan salib. Kamu Nanti, bilang tadi ya, mana nanti. bukti Membunuh mematangkan Dajjal salib? juga nanti. Ayo. Nah, Kasihan lo salibnya kalau dipatahin. belum tahu masa depan jangan sok tahu. Ya udah usah dibahas kalau gitu. Kenapa kamu bahas turunnya Isa? Ayo, kan kamu yang bahas. Ya gara-gara kamu bilang Ya gagal. sudah, ya gagal dia. Ya nggak ada yang gagal lah. Ibarat gini, Yesus, kamu ini diutus untuk Israel meneruskan ajaran Musa, malah gagal kamu mau dibunuh. Ya udahlah, kamu tak angkat aja nanti tak kasih tugas lagi kamu jadi umatnya Muhammad aja kamu. Gitu. Nah, dia kan nanti kan diturunkan lagi untuk membunuh Dajjal. Berarti nggak gagal dong dia tadi. Iya, iya. Membunuh Dajjal dan mematahkan salib. Wah. Jadi di gereja-gereja itu atau yang di kalung-kalung salib itu sebelum dipatahkan oleh Yesus silakan dibakar semua sudah, mumpung belum dipatahin nanti. Sok tahu nih Pak Ustadz ini. Loh, kamu yang bahas kok. Saya tinggal Masa meneruskan. Yesus mematahkan salib. Loh, kamu gimana? Tadi kamu bahas membunuh Dajjal. Padahal hadisnya nyambung itu. Mematahkan Dajjal, membunuh B2, mematahkan salib. Kan satu hadis itu. Ketika kamu bahas, saya nyerempet ke yang lainnya, kamu udah mau. Padahal satu hadis lo itu. Ayo, apa lagi? Juga, giliran juga lagi. Satu-satu. Tak buat macet semua. Ayo juga, giliran kamu sekarang. Kamu yang macet Pak Ustadz. Aduh, gimana? Ya, gini aja Pak Ustadz, saya memahami pemikiran Pak Ustadz itu terbatas untuk bisa membaca Alkitab saya. Pak Ustadz, membaca Alkitab saya menggunakan hikmat dunia Pak Ustadz. Terus mau pakai apa? Membaca kita tuh pakai apa kira-kira? Ya kan di situ. Ya, membaca Alkitab itu pakai hikmat surgawi Pak Ya Ustadz. sudah, coba kamu pakai hikmat coba. Kamu jelaskan pakai hikmat bahwa Yesus Tuhan dalam Bible pakai hikmat coba. Bisa nggak? Iya. Nah, Pak Ustadz, ya kan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia berani mengampuni dosa yang seperti saya katakan. Kan udah aku bilang yang mengampuni dosa Tuhan. Yesus hanya menyampaikan firman Tuhan. Yesus bilang ke orang itu dosanya diampuni. Oke Tuhan. Coba dalam Yohanes coba kamu baca ini tak kasih tahu ya bahwa Yesus ini mendengar firman Tuhan. Yohanes 15:15 karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 8:40 aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu yaitu kebenaran yang kudengar dari Bapa. Yohanes 8:26 banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar dan apa yang kudengar daripadanya didengar. Ya Tuhan, mendengar dia. Bilang ke orang itu dosanya diampuni. Oke, Yesus ngomong, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Dia mendengar firman Tuhan, disuruh mengatakan itu. Apa yang sudah dibuat Yesus, Pak Ustadz, tidak bisa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang bisa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu coba? Apa Pak Ustadz? Nah itu memberi firman kepada Yesus itu Yohanes 8:40. Nah itu coba baca Yohanes 8:40 coba baca. Allah Subhanahu wa taala itu lahir. Iya, coba. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Nah, itu mengutus itu. Ustadz percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kan Allah. Iya, Tuhannya Yesus. Iya, Tuhannya Yesus.
Kalau Tuhannya Pak Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, sama. Enggak sama Pak Ustadz, beda. Nah, samanya gimana aja, Pak? Beda. Pak Ustadz kan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu Yang kan dari beda itu Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, Matius 11:25, Tuhannya Kristen Yesus. Pak Ustadz kenal Allah Subhanahu wa taala itu dari siapa Pak Ustadz? Dari Yesus dan Nabi Muhammad. Jangan sebut Yesus. Bilang aja dari Muhammad. Bukan saya pakai data. Iya. Kata Nabi Muhammad, Yesus tidak mengenal. Oke, ini saya pakai data. Yesus Kata tidak Nabi Muhammad, Qul Allahu ahad. Allah itu Esa satu. Kata Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh, sama. Tenotan siapa Tuhanmu? Yesus. Ada berapa Tuhanmu? 3. Loh, kok beda dengan Tuhannya Yesus? Kasihan dia lupa. Macet lagi. Ayo ganti lagi, Yohanes lagi, maju. Pak Ustadz kan Nabi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dari Muhammad. Antri. Pelan-pelan Pak Sopir, antri. Antri Ya kan? dulu, Yohanes dulu, lanjut. Nah, dari lahir dari abad ke-7 Allah Subhanahu wa taala Allah itu yang Pak Ustadz kenal itu, Yesus tidak mengenal itu. Kalau Siapa Pak yang Yesus Ustadz kenal? tidak mengenal. Tuhan yang Yesus kenal siapa? Loh, Yesus itulah Tuhan nih Pak Di Ustadz. mana datanya? Di mana datanya? Loh, dia adalah firman yang menjadi manusia itu Pak Mana Ustadz. ucapan Yesus firman jadi manusia? Ucapan Yesus mana? Karena yang saya tahu, kata Yesus, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Menerima firman, dia bukan firman jadi dirinya. Ucapan Yesus yang saya pegang. Mana ucapan Yesus? Bahwa firman jadi manusia, mana? Yang firman adalah Allah dan firman itu telah menjadi Oh, manusia. salah. Yang firman itu adalah firman yang Yesus terima. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Itu firman Tuhan. Yesus penyampai. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Nah, Iya, tapi Pak Ustadz juga baca Yohanes 1 ayat 14. salah, firman itu sifat. Tidak akan berubah. Tidak akan menjelma. Kok Pak Ustadz membatasi kekuasaan Allah? Wong Yesus yang ngomong kok. Kan di situ, loh firman itu telah menjadi manusia di ayat 1 Ada, oke. Firman itu jadi manusia. Dan firman itu Allah apa bukan? Firman itu. Ya, firman itu adalah Allah. Oke, berarti ketika Yesus mati, Allah mati. Nah, Nah, di katanya situ firman Allah. Ustadz, ya kan, ketika firman itu menjadi manusia, Ya, betul. dalam dirinya Ya. terdapat kepenuhan Allah. Mau di mana Dia itu? adalah Di mana kepenuhan sepenuhnya Allah itu? manusia dan sepenuhnya Tuhan. Kalau dia mati itu di dalam kemanusiaannya Pak Ustadz. Oke, penuh gimana Yang bang Tuhannya? ada Allah di itu ada di langit kata Yesus. Penuh gimana? Filipi 2 ayat 8 mengatakan bahwa oke. dia akan mati. Nah, terus Saat sampai mati. Berarti Allah itu mati, Allah mati. Allah mati. Ya kan? Nah, Allah itu Pak Ustadz disematkan kepada Yesus sebagai gelar Allah itu. Di mana datanya Gelar itu? tidak akan mati Pak Oh, Ustadz. berarti Tuhan yang benar menurut Yesus siapa berarti? Ya Allah. Ya Allah kan, bukan Yesus kan? Di situ. Iya, dia berbicara itu di dalam kemanusiaannya. Loh, berarti kamu mentuhankan manusia dong? Di situ Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Oke, di mana datanya? Dengar Israel, aku ini manusia dan Tuhan. Itu di mana datanya? Kata Yesus mengenal satu-satunya Allah. Gak ada mengenal dua-duanya Allah, yaitu aku dan Yesus. Gak ada. Inilah Pak Ustadz, ini gagal Pak bacaan Pak Ustadz. Itu firman itu adalah Allah. Berarti kalau firman mati, Allah mati berarti. Ya kan, dengar dulu Pak Ustadz. Loh, katanya firman Allah, katanya firman itu. Iya, di dalam Yohanes 1. Ya udah, kalau firman mati berarti Allah mati. Pak Ustadz dengar dulu, Pak Ustadz. Gimana? Aduh, nggak mampu saya ini Pak. Makanya hikmat dunia itu Pak Ustadz hilangkan tuh baca Alkitab saya Pak Ustadz. Gimana ya, Yang coba. membuatnya Pak Ustadz nggak paham. Waduh, udah paham lu, kamu udah pakai data kok. Iya. Karena apa? Kamu aja udah pakai data. Loh, data yang sudah sampaikan di Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya Itu siapa yang ngomong itu? firman Siapa yang itu ngomong? bersama-sama dengan Allah. Itu dan siapa firman yang ngomong itu? adalah Allah. Nah, Patolipius.
Pak Ustadz, di ayat 1 sampai 3, ya kan, ayat 1-3, ya semuanya diciptakan dengan firman itu. Oke, sekarang kamu jawab pakai data. Firman itu apa artinya firman itu? Firman itu telah menjadi manusia. Pakai data. Apa tuh firman? Loh, Yohanes 1 ayat 14. Apa itu firman? Apa itu firman? Artinya firman apa? Firman pakai data, itu ya? perkataan Allah. Di mana datanya? Di mana datanya? Logik Allah kan. Di mana Oke, pakai data. Di mana datanya bahwa firman itu logik Allah? Coba di mana? Ya. Loh, nah disitulah pengertian kami. Nah, disitulah kamu tuh ngarang-ngarang gak pakai data. Kalau firman itu perkataan, ada datanya. Mana datanya? Keluaran 34 ayat 28, Yeremia 16 ayat 15-16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 10. Ada datanya firman itu perkataan. Tapi kalau magic itu gak ada data itu. Oke, lanjut. Yohanes, maju. Siapa Tuhannya Nabi Abraham atau Ibrahim itu? Oke, kuntum syuhada'a hadara Yaqub al-maut qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Jadi Tuhannya Abraham, Isa, Ismail, Yakub semuanya itu Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, wa nabiyyuna min rabbihim dan nabi-nabi yang lainnya. La nufariqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi, semuanya diutus oleh Allah. Nah. Lanjut. Kenapa umat Yahudi tidak menuhankan Allah, malah menuhankan Yud-Heh-Vav-Veh? Oke, jadi Allah dengan Yud-Heh-Vav-Veh Tuhannya Yahudi itu sama sudah. Ya, Tuhan yang Esa. Makanya orang Yahudi itu tetap mereka itu apa? Bani Ismail. Sama di mana yang samanya? Oke, samanya di mana? Oke, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Keluaran 33:20. Tuhan Kenapa, tidak, Allah itu tidak bisa dilihat. Kenapa Nabi Musa tidak memperkenalkan Allah kepada umatnya? Tidak memperkenalkan nama Allah pada umatnya, malah dengan Yud-Heh-Vav-Veh. Di mana Tuhan mengenalkan Yud-Heh-Vav-Veh? Coba di mana datanya? Ya kan umat Yahudi kan kenalnya Sekarang coba baca Ulangan 6 ayat 4. Coba baca di situ siapa? Sahadat lagi Pak Ustadz Tahta menyamakan Tuhan Allah dengan Yud-Heh-Vav-Veh. Oke, di mana itu Yud-Heh-Vav-Veh itu di mana? Coba baca. Allah itu adalah nama pribadi sesembahan orang Islam. Yud-Heh-Vav-Veh itu adalah Allahnya orang Yahudi. Oke, terus kalau Tuhannya Kristen siapa? Wah, murtad. Sahadat lagi. Siapa? Sahadat lagi. Yang saya tanya Tuhannya Kristen siapa? Ya, Pak Ustadz menyamakan Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi itu beda, Pak Oke, Ustadz. untuk membuktikan. Oke, sekarang gini untuk membuktikan ya. Ya, jadi dalam Keluaran 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29, Tuhan Esa. Nabi Muhammad, Tuhan tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Yesus Tuhannya tidak bisa kelihatan, Yohanes 5:37. Musa Tuhannya tidak bisa dikelihatan, Keluaran 33 ayat 20. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun. Al-Surah ayat 11. Sama itu. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Cocok logi aja kamu itu Pak Ustadz. Oh, pakai data kok cocokologi, gimana sih? Pak Ustadz, ya Yahudi nama sesembahannya adalah Yud-Heh-Vav-Veh. Di mana datanya? Islam nama sesembahannya itu adalah Allah SWT. Ya, di mana datanya? Namanya Dua nama yang berbeda tetapi sama. Yud-Heh-Vav-Veh itu juga adalah Allah yang Esa menurut Yahudi. Nah, terus Tuhannya Kristen siapa? SWT itu juga adalah Allah yang Esa. Nah, pertanyaannya kalau Tuhannya Kristen siapa? Ya. Nah, di situ. Nah, bukan, tenang, nanti kami akan jelaskan Tuhannya Kristen. Bukan yang beda kok. Tenang aja. Ya. Coba baca dulu. Oke, Tuhannya Musa. Tuhannya Musa siapa? Tuhannya Musa siapa? Kok bisa? Siapa Tuhannya Musa? Coba siapa Tuhannya Musa? Kok bisa Ustadz Tata menyamakan Yud-Heh-Vav-Veh dengan Allah itu dari mana? Datanya ada. Iya,
Datanya di mana bahwa Coba YTPP baca itu ulangan sama 6 ayat dengan 4, coba baca ulangan 6 YTPP ayat itu 4. sama dengan Allah dari mana? Baca Ada- ulangan 6 ayat 4, coba baca. Iya. Iya, sudah kan sama kan? Iya kan, saya katakan YTPP itu menurut bangsa Baca Yahudi itu dulu. adalah Allah yang Baca, Esa. siapa Tuhannya Musa? Ulangan 6 ayat 4, baca. Namanya adalah YTPP. Oke, coba baca. Allah yang Esa itu juga menurut Islam itu Ulangan adalah nih, Allah baca. Subhanahu wa Ta'ala. Udah jangan nyerocos pakai data kita. Ulangan 6 ayat 4, baca coba. Aduh, Pak Ustadz ini. Kamu. Jadi Allah Yahudi dengan Allahnya Islam sama ya? Udah tuh ini ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah itu Esa. Iya, jadi sama ya Tuhan. Sesembahan Oke, Yahudi Tuhannya dengan kan sesembahan sama. sesembahan Yahudi dengan sesembahan Islam sama. Loh buktinya, ini sama itu Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub, Ismail, Musa sama. Iya, bertobat lagi lah Pak Loh, Ustadz. ngapain Sadar tobat? lagi lah. Saya orang-orang menyembah Tuhan yang benar kok disuruh tobat. Ya kamu ini menyembah manusia tobat. Sesembahan orang Yahudi itu Pak Ustadz namanya YTPP. Ya coba baca ulangan 6 ayat 4, coba baca. Coba di situ YTPP apa enggak? Coba. Iya, benar, dengar dulu. Ya. Nah, sesembahan orang Islam itu ya namanya adalah Allah SWT. Yo, YTPP itu apa artinya? Di situ. YTPP itu artinya? Apa artinya YTPP itu? Nah, di situ Jadi kamu itu bingung ya, tidak mengakui Allah, tapi kamu pasang di kitab kamu. Akhirnya ulangan Gila, 6 ayat ini. 4 apa? Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Suruh siapa kamu ngambil Allah? Sekarang kamu tolak dia. Gimana coba? Gila, memang gila, sakit jiwa dia berkatanya. Mereka tolak Allah, tapi di lebih Biblanya ada kata Allah. Sakit jiwa kau ini namanya. Iya, hotel botol memang. Muter-muter ya tadi kamu ya. Halo Dei. Mana sedang? Sedang? Hah? Mana? kan nama diri, Allah itu gelar menurut kami. Udah kamu jangan bicara Tuhan, kamu lu udah punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang jelas loh. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan? Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Di mana datanya? Wong Yesus punya Tuhan. Yesus lu punya Tuhan. Pak Ustadz, Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus juga menyembah apa yang kami kenal. Sus, Tuhan yang kamu kenal siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana sus Tuhanmu itu? Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa kelihatan enggak? Enggak, Yohanes 5:37. Ada berapa jumlahnya? Esa 1, Markus 12:29. Waduh, pinter kamu sus. Pinter lah, emangnya oten. Gitu. nah, Pak Ustadz, ketika Filipus menanyakan kepada Yesus, tunjukkan Tuhan itu kepada kami atau Bapa. Nggak usah ditunjukkan, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ngapain ditunjukin? Ada di langit tidak bisa kelihatan. Yohanes 5:37, ngapain ditunjukin? Iya, makanya Yesus beri penjelasan kepada Filipus saat itu. Filipus, dia bilang itu, sudah berapa lama engkau bersama-sama dengan aku sehingga engkau mengatakan tunjukkan Bapa itu kepadaku. Nah, Yesus berkata bahwa kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Oke, melihat Yesus jongkok, misalnya sakit perut, apakah Tuhan gitu juga? Melihat Yesus melihat Allah gitu? Yesus jongkok itu, lagi sakit perut, gimana? Kapan di Alkitab saya Yesus jongkok dan sakit perut, Pak Ustadz? Kayak ingin melihat Tuhan ya? Ya, itu lihat. Nah, ternyata waktu jongkok sakit perut, gimana? Yesus itu adalah wujud Allah yang Ya iya, kelihatan, Pak kan gitu Ustadz. kan? Yang di situ. Misalnya saya ya, Pak Ustadz aja yang nggak percaya. zaman itu. Melihat Yesus, melihat Allah. Oke, saya ingin melihat Allah. Ketepatan Yesus sakit perut, jongkok dia, gimana? Aduh, Aduh. Nah, gimana sih? Aki Pak Ustadz ini agak. Jadi Ustaz, ketika Yesus jongkok, Allah juga jongkok gitu ya. Nah, sama jongkok lah akiunya nih. Ini kalian ini. Apa gini? Kalian Waktu itu begini. masih baik. Kalian Melihat Yesus, tunggu dulu Bang itu. Melihat Yesus, melihat Allah. Yesus saat itu ditimang-timang oleh ibunya. Tak ting-tung, ting-tung. Tak ting-tung. Ya Tuhan digantung. Inilah susahnya menghadapi aki jongkok Iya, Tuhan bukan manusia. Jadi itu. Aki jongkok
bisa memahami Alkitab kami. Aku bawain data kalau Yesus netek gimana? Nah, ini dah aku jongkok nih. Nah, Kelihatan aku bawa data. bodohnya. Izin Ustaz. Saya bawa data, saya nggak mau chat ya. Saya bawa data. Izin Ustaz ya. Ya. Iya, oke. Saya bawain bibelmu. Nih ya, ini bibelmu ya. Nih. Kau yang baca ya, bukan saya yang baca ya. Kau yang baca ya. Kau yang baca, bukan saya yang baca. Kau yang baca ya. Nih, kau yang baca. Jangan saya yang baca. Kalau saya baca, kamu tuduh saya memfitnah. Nih ya, nih bibelmu. Ini bibel ya, ini bibel nih. Ya, ini kita buka ya. Nih kita buka. Kita buka. Jangan saya yang membaca. Kau yang baca. Kau yang baca. Kau baca. Kau baca. Coba lihatkan perikopnya dulu Pak Ustadz. Ya, ini perikopnya. Nih, ini perikopnya berbahagialah. Siapa yang berbahagia menurut Yesus? Ya, siapa yang berbahagia? Berbahagia, oke. Iya, coba kau baca. Ya, ayat berapa tadi? 27. Ya, tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tete yang telah engkau hisap." Lalu apa yang maksud di situ? Benar dalam kemanusiaan. Loh, tadi katanya Yesus itu Bapa itu sendiri. Gimana sih? Gini, kan melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Kesaat itu Ya. Yesus netek. Allah netek. Kan gitu. Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz harus bedakan. Ya ada Tadi ayat. katanya siapa melihat Yesus melihat Allah, melihat Bapa. Iya, betul. Di situ. Kita nggak menghujat ya, yang di bawah. Sorry, saya tidak menghujat ya. Saya bawa data ya. Saya tidak menghujat, saya bawa data. Iya, tidak masalah. Kecuali saya tidak bawa data, iyalah. Makanya Bang Datuk nggak paham bawa data, tetapi Bang Datuk tidak bisa memahami ayat. Iya. Siapa yang melihat Nah, di situ. Yesus melihat Bapa? Iya. Siapa yang ketika melihat Yesus netek, melihat Bapa netek? Pak Ustadz, ketika Yesus berbicara itu dia bersama-sama dengan muridnya. Iya. Di situ. Nah, ketika Melihat Pak Ustadz, Yesus, melihat Bapa, betul atau salah? diam dulu Pak Ustadz, diam dulu. Ketika Ini Pak data Ustadz ini. iya tahu saya data itu, tahu. Iya. Nah, ketika berapa itu? ada seorang Iya, perempuan ketika melihat mengatakan, Yesus hisap tetek, Dengar melihat dulu. Bapa dan melihat tetek. dengar dulu, inilah Ayat berapa itu kau? Bang Datuk ini mengeraskan hatinya. Ayat sembarangan kau. Iya, ini kita bawa data. Nih. Dia mengeraskan Ini. hatinya ini. Iya. Ya Kita kan bawa data. kita bahas data itu Pak Ustadz. Data Iya, itu silakan. kita sesuai dengan konteks. Nih, Nah di situ. Tadi kau bilang melihat Yesus melihat Bapa, betul atau salah? Betul itu ketika Betul. Petrus Ya, bertanya mantap, kepada mantap. Yesus. Nah di situ ketika itu Pak Ustadz. Melihat konteksnya. Yesus, melihat Yesus netek, melihat Bapa netek. Aduh, inilah otaknya jongkok ini mulai. Ini apa yang benar sini? Inilah jongkoknya pikiran pandang Bang Datu ini. Tadi kan katanya Kan di situ melihat dia. Yesus, melihat Bapa, melihat Yesus netek, isap tetek, melihat Bapa isap tetek. Kita Pak kan nggak Ustadz. cuma menyamain. Pak Ustadz, ayat yang Pak Ustadz bawakan tadi itu pernyataan perempuan itu Iya. berbahagialah. Berarti Ya, berarti perempuan baca, yang mengandung baca. engkau. Ya. Kan di situ Berarti ketika berbahagia perempuan saya. Baca perempuan sampai itu selesai. melihat Yesus isap tetek, berarti sampai selesai di bawah. perempuan itu melihat Bapa netek. Selesai di bawahnya itu belum ucapan selesai. bahagia bang. Aduh, mau ngampus Ucapan ini. bahagia, ucapan, ya ucapan. Selesaikan dulu ke bawah. Pak. Ini kan kita bawa data Selesai. tidak boleh menambahi. Ya. Jangan satu-satu. Selesaikan dulu ke Satu-satu. bawahnya. Baca selesai. Belum Iya, selesai. coba kau baca. Kau baca. Selesai. Kau baca. Kau baca sampai selesai. Ya, baca.
Baca kau yang Baca, jangan aku yang baca. Kalau aku yang baca salah nanti. selesai. Jangan kau nukil saya di situ cari kesalahan bodoh. Itu bukan diskusi. Saya bawa data. Kan, aduh, beginilah kalian nih. Saya bawa data. Kan melihat Yesus, melihat Bapa. Betul atau salah? Menjatuhkan, bukan diskusi yang sejelas. Saya bawa data, bukan Baca sampai menjatuhkan. selesai di bawah tolol, woi pele. Aduh, bilang tolol lagi. Saya nak bilang, saya bawa data. Bagi kalian yang merasa, Sampai selesai anjing bodoh jangan aduh, baca selesai. habis Bawa ini. itu baca. Aduh, mampus lah ini. Ku tendang juga kau. Pergi ke sana kau. Saya nak menghujat, saya bawa data. Kecuali saya tidak bawa data, baru saya menghujat. Si Juka bilang melihat Yesus melihat Bapa. Saya bawa data. Yesus netek, berarti melihat Bapa netek. Betul atau salah? Saya kan enggak menghujat. Saya bawa data. Saya bawa data. Kecuali saya nggak bawa data, iyalah. Makanya si Juka bilang tadi, melihat Yesus berarti melihat Bapa. Berarti ketika melihat Yesus netek, berarti melihat Bapa netek. Bukan katanya. Saya nggak hujat ya. Mohon maaf yang di atas, saya nggak hujat ya. Saya tidak menghujat, saya cuma menyampaikan data yang tertulis. Jangan diulang-ulang, Bang Dato. Tetenya ibuku udah kritis. Masa jangan netek juga sama ibu-ibu udah kritis. Iya, saya juga netek waktu kecil tadi. Karena tidak mengertian Bang Datu, Lanjut, Zat. Saya cermin dulu aja, Zat. Lanjut, Zat. tidak mengerti Alkitab saya. Saya cermin dulu aja, Zat. Lanjut. Bang Datu ini tidak bisa, tidak mengerti, tidak paham Alkitab saya. Di situ dia Bang Datu. Ya bertobatlah Bang Datu ya. Nah, sekarang apa lagi sekarang? Ayo. Jangan muter-muter, jadi dingin nanti. Ayo. Tidak ada muter-muter Ustadz Tata. Memang begitulah konsep ketuhanan kami sebagai orang Kristen. Yang tidak memahaminya, yang tidak mengerti, ya. Akiu jongkok itu dia. Kayak Ustadz Tata dengan Ustadz Tatu. Ya. Terus lanjut, apa lagi? Apalagi. Nah itu aja. Jadi Apalagi. Jadi jangan Apalagi? gitu Pak Ustadz dan Pak Datu itu kalau kami menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Apalagi? Nah di situ. Nah kalau ya Allah SWT yang Ustadz Tata dan Ustadz Datu itu sembah, silakan sembah. Iya, seperti Yesus menyembah Allah. Tetapi kami ya tidak mau ada orang yang menyalahi Alkitab kami. Tidak menyalahi, kamu yang menyalahi kitabmu. Kan sudah kubilang, akan kutunjukkan bahwa Kristen musuh terbesarnya adalah Bible. Musuh terbesarnya Kristen itu Bible. Itu menurut pemikiran Pak Loh, Ustadz buktinya dari tadi. Bahwa iman kami yang muncul karena Alkitab kami itu. Di mana datanya coba? Wong kamu mentuhankan manusia, sedangkan Yesus memerintahkan mentuhankan Allah. Kalau saya tanya, di mana ayatnya kalau musuh terbesar orang Kristen itu adalah Nah, Bible? ini coba, Tuhan yang benar kata Yesus Allah. Menurut kamu Yesus kan bertentangan dengan ajaran Yesus berarti. Makanya Ustadz itu tidak paham konsep ketuhanan saya. Di mana datanya coba? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, ucapan Yesus, kata Yesus firman, dia menerima firman, bukan firman jadi dirinya menurut Yesus. Di dalam kemanusiaannya Pak Ustadz. Ya, sekarang pakai data. Yesus mana mengatakan bahwa dirinya firman jadi Dia manusia? sebagai guru, dia sebagai pengajar di situ Pak Ustadz. Oke. Yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa enggak? Yang namanya Tuhan itu bisa berbuat apa-apa enggak? Yang namanya Tuhan itu maha kuasa, bisa berbuat apa sekarang saja. ada nggak Yesus mengatakan aku Kecuali bisa berbuat Allah, apa-apa? kecuali dengar Oke, dulu, sekarang kecuali pakai data. Mana ucapan Yesus bahwa dirinya bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Ada nggak? ya Yesus itu bisa berbuat apa-apa sebagai Tuhan Pak Ustadz. Nanti Ya sudah, saya pakai data Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini tidak pernah dia Loh, berbuat apa-apa. kalau Allah itu ada kuasanya, apa datanya? Ali Imran 189. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ada datanya.
Nah, lalu di mana Allah SWT itu bisa menghidupkan orang mati? Nah ini mengutus Yesus ini. Enggak menghidupkan orang mati. Allah SWT itu mana Loh, datanya? Loh, walaupun Tuhannya Yesus kapan menghidupkan orang mati? Tuhannya Yesus kapan? Coba. Loh, Allah bangsa Israel, dia bisa membuat tiang awan dan tiang api. Ya, di mana datanya Allah Israel bisa menghidupkan orang mati? Di mana datanya? Loh, banyak datanya. Ini cuma satu saja, coba Ya, satu. ya. Coba satu. Ya kan? Nah, coba. Ketika Pak Ustadz, ya kan? Elia. Bukan Elia, bukan Allah di situ. Berdoa. Bukan Tuhan di situ. Berdoa kepada Allah bangsa Israel. Tunggu dulu. Yang saya tanyakan, mana Tuhannya Israel menghidupkan orang mati? Coba. Kamu jawab Elia. Sama saja, mujizat kan memang pemberian Tuhan. Tuhan kuasa itu bukan dia yang bertindak. Ya, tapi dia mengutus Yesus. Nanti Yesus diberi mujizat menghidupkan orang mati. Gitu loh. Bukan Tuhan sendiri yang turun ke dunia. Gitu ya. Oke. Silakan, apa lagi? Yang saya tanyakan, Allah SWT itu berbuat apa? Nggak ada perbuatannya itu. Jadi dia mengutus para nabi itu. Tadi kan baca dalilnya itu. Bahwa dia yang mengutus Abraham, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa. Bukan Allah SWT itu. Allah SWT itu lahir abad ke-7. Loh, terus Yesus. Mereka sebelum Yesus Masehi. Nah, Yesus lahir kapan? Di situ Yesus itu Pak Ustadz, ya, dia lahir di abad ke-1 itu tadi, Pak Ustadz. Berarti Tuhanmu ada di abad ke-1. Ya kan? Nah, Tuhan Berarti itu sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya? Nah, Nah, Pak Ustadz, ketika Yesus lahir sebagai manusia, nah di dalam- memang manusia kok sebagai manusia. Memang manusia. di dalam kemanusiaannya berdiri, Di mana berdiam. datangnya? Wong dia memang Kepenuhan manusia. Allah di dalamnya, Pak Ustadz. Dari situ dia. Nah itu, makanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi mana datangnya? SWT, apa yang bisa dibuatnya? Nggak ada, itu hanya karangan Muhammad yang Pak Ustadz percaya. Yesus itu ngaku dia anak manusia, tidak pernah dia mengaku Tuhan. Anak manusia, datanya banyak. Ya, kamu udah punya data, coba baca 4945. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Matius 17:22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan. Anak manusia. Matius 18:11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan anak manusia. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia lagi. Ya, Matius 20:18. Anak manusia. Matius 26:24. Anak manusia.